Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf ketika ketidaksinkronan dalam jadwalnya ya. Baik, kita bertemu lagi dari pertemuan ketujuh ya. Pertemuan ketujuh di pertemuan ketujuh ya yang akan kita bahas yaitu materinya perusahaan leasing syariah. Atau ijarah yang dimana di sini kita akan membahas keterkaitan eh, perusahaan leasing dengan ijarah. Di sini ada pengertiannya nih. Ijarah yaitu akad sewa menyewa barang atau jasa dalam periode tertentu dengan imbalan ujrah, yang dimana imbalan tersebut yang sudah disepakati di antara dua pihak, dan imbalan tersebut juga yang sudah tidak ada keterberatan di antara dua pihak tersebut. Kemudian leasing syariah yaitu pembiayaan berbasis akad ijarah sesuai prinsip syariah, bebas riba, gerahar, dan maisir. Yang dimana di sini berarti leasing syariah itu menginduk kepada ijarah dalam peraturan-peraturan dalam berbentuk prinsipnya, begitu ya. Nah, di sini ada prinsip-prinsip leasing syariah yang dimana ada empat, yaitu yang pertama tanpa riba, hanya terdapat ujrah, tidak ada bunga. Yang kedua ada transparansi akad, rincian biaya, waktu, dan manfaat disepakati di awal. Nah, jadi tidak hanya berupa eh, sebuah apa namanya itu sebuah pembiayaannya saja, yang dimana waktu juga harus ditepati. Ketika waktu tersebut tidak tepat dalam peraturan leasingnya, misalkan ada suatu pelanggaran gitu ya, tidak menepati pada waktu yang sudah disepakati gitu, maka itu sudah termasuk kepada pelanggaran yang sudah disepakati bersama. Semisalkan pelanggarannya akan ada yang dibentukkan ijaroh atau ujrahnya eh, bertambah begitu ya. Kemudian pembagian tanggung jawab, pemilik bertanggung jawab atas pemeliharaan utamanya. Ya, apa yang disewakan, apa yang di eh, suatu penyewaan tersebut, maupun berupa barang maupun berupa kendaraan, itu harus ada penanggung-jawaban, dan si perusahaan leasing syariah juga harus mengawasi selama barang tersebut belum sampai waktu tepat yang dimana sudah ditentukan gitu. Kemudian ada opsi kepemilikan IMBT. Kepemilikan bisa beralih di akhir masa sewa. Nah, di mana di akhir masa sewa, ketika si pihak tersebut yang bersangkutan dengan leasing syariah tidak menyanggupi untuk melanjutkan apa namanya itu keterlanjutan rincian biaya, waktu, dan sebagainya. Nah, maka akan disebutkan putus kontrak dan dialihkan kepada pihak lain yang menyanggupinya, begitu ya. Kemudian ada jenis-jenis leasing syariah, yaitu ada ijarah murni, sewa tanpa opsi kepemilikan. Kemudian ada ijarah mutahiyah bid tamlik yang tadi ya, IMBT, sewa dengan opsi kepemilikan di akhir kontrak. Jadi IMBT ini yang dimana peraturannya bisa berlaku ketika di akhir kontrak. Sanggup tidak keterlanjutan dengan kontrak ini gitu. Ijarah suninya yaitu sewa yang melibatkan barang dan jasa. Kemudian ada prosesnya terhadap penggunaan leasing syariah. Nah, di mana proses ini ada empat, yaitu pengajuan dan persetujuan. Jadi tidak hanya berupa pengajuan saja gitu ya. Di dalamnya juga harus ada persetujuannya, yang dimana persetujuannya tersebut harus disepakati dengan dua pihak tersebut. Yang seperti yang tadi yang tampilan yang ada rincian biaya itu ya. Tampilan tersebut, tampilan-tampilan yang tadi itu
mengacu kepada ke sini, kepada operasionalnya gitu ya. Yang dimana persetujuan-persetujuan ini berupa rincian biaya, waktu, kemudian kemanfaatan terhadap antara dua pihak gitu ya. Terus kepemeliharaannya terhadap barangnya. Kemudian ada sebuah penandatanganan akad yang dimana akad di sini ya harus sudah melampaui atau sudah lewat dari sebuah proses persetujuan. Ketika persetujuannya sudah di ACC oleh pihak leasing syariah, baru kepada penandatangan akad. Tidak bisa penandatangan akad itu melampaui kepada persetujuan. Gitu ya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan dan pemanfaatan barang. Nah, di mana pemanfaatan dan pelaksanaan barang di sini harus saling merawat ya, harus saling memelihara terhadap barangnya tersebut. Kemudian pengembalian atau peralihan kepemilikan. Nah, yang IMBT ini yang berlaku di mana di akhir ini yang digunakan yaitu IMBT yang sering digunakan kepada leasing syariah itu ketika akan menempuh ke akhir-akhir kontrak itu akan ada kesepakatan yang dimana kesepakatan tersebut apakah kemampuannya si konsumen itu bisa berlanjut atau tidak begitu ya. Nah, contoh aplikasi leasing yaitu ada tiga, yaitu ada kendaraan, sewa mobil dengan opsi beli di akhir. Nah, di mana di sini kendaraan di sini dapat dibeli ketika kita menyewa mobil tersebut, terus kemudian kita cocok dengan mobilnya, dengan kendaraannya. Di akhir ke pengembaliannya itu dapat dibeli gitu ya. Eh, atau ketika kita kalau dalam bank konvensional itu kan kita bisa kredit ya mengambil mobil gitu. Nah, di sini berbentuknya bukan kredit tetapi sewa gitu ya. Yang dimana sewa di sini eh, kontrak atau tanda tangan pembeliannya itu ketika persewaannya, proses sewanya itu sudah akan berakhir di akhir periode baru kontrak pembeliannya. Begitu. Kemudian kalau dalam peralatan medis, sewa alat dengan opsi kepemilikan setelah masa sewa. Nah, sama, hampir sama begitu peraturannya juga. Alat tersebut bisa berstatus kepemilikan oleh kita sebagai penyewa ketika alat tersebut sudah di akhir masa sewanya. Nah, di akhir masa sewanya itu juga harus sudah lunas ya, harus sudah lunas dengan keterangan yang sudah lunas dan sudah disanggupi oleh si konsumen. Ketika konsumennya tidak menyanggupi di akhir masa sewa tersebut, berarti berlakunya IMBT itu ya. Kemudian properti gedung, sewa gedung dengan opsi pembelian, yaitu seperti eh, penyewaannya itu berlaku ketika kita bisa ada hak kepemilikan gedungnya, sertifikat gedungnya, eh, rincian-rincian yang keterkaitan hak milik gedung tersebut itu di akhir masa sewanya. Nah, manfaatnya apa sih dan tantangannya? Ada manfaat sesuai syariah bebas riba, solusi pembiayaan bagi UKM. Nah, jadi usaha kerja mandiri bisa eh, mengikuti peraturan syariah ini, leasing syariah ini. Kemudian tantangannya kesadaran pasar rendah. Nah, ketika kita tidak apa nih ya, tidak sampai ke akhir waktu, kita harus pasrah. Maka barang kita itu akan dinominalkan dengan harga yang rendah, begitu ya. Persaingan dengan leasing konvensional, nah tantangannya juga. Karena leasing konvensional itu sudah banyak ya, berupa bentuk kredit, tidak berupa sewa. Nah, regulasinya ya ada di sini ada fatwa dan regulasi. Kita menginduk ke sini fatwanya ada beserta dengan nomornya tahun 2000 dan 2002 ketika di fatwanya dan regulasinya ada yang berlaku adalah pengawasan dan panduan bagi leasing syariah. Silakan kalian bisa bereferensi mempelajari tentang ini. Dan materi yang lebih lengkapnya selain dari penjelasan dari saya itu ada di materi LMS yang dapat kalian unduh ya.
materi tersebut sudah dilengkapi dengan buku referensinya yang dapat kalian pelajari juga ya, lebih lanjut ya. Nah, kita ada sebuah studi kasusnya di sini. Contohnya yaitu di salah satu PT XYZ Syariah Leasing yang menawarkan layanan leasing untuk kendaraan dan alat berat sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan ini menggunakan akad IMBT untuk memberikan pilihan kepemilikan di akhir masa sewa. Nah, maka analisisnya bagaimana? Studi menunjukkan bahwa perusahaan leasing syariah yang memiliki transparansi dan edukasi kepada konsumen berhasil meningkatkan minat masyarakat. Tantangannya terletak pada adaptasi terhadap peraturan syariah dan persaingan dengan leasing konvensional. Nah, jadi di sini contoh perusahaan leasing syariah berbentuk akad IMBT ini bisa menguntungkan kepada pihak leasing syariah kalau kita dibandingkan dengan leasing konvensional. Karena kita tidak bisa sepenuhnya langsung memiliki sebuah perusahaan tersebut gitu ya. Karena berupa akadnya itu kontrak terakhir kepemilikan kita itu berlakunya itu di akhir masa sewa begitu ya. Nah, materi yang saya jelaskan cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan saya. Mohon maaf. Untuk pertemuan yang akan datang yaitu berbentuk tatap muka di kelas, maka sesuai dengan yang kita sudah sepakati, materi yang akan dijelaskan oleh kalian nanti di kelas, silakan konfirmasi kepada saya secara masing-masing ya, tidak mengandalkan salah satu seorang karena kita harus beradaptasi dengan kemandirian sebagai mahasiswa. Jangan sampai mengandalkan salah satu orang di kelas tersebut, begitu ya. Kemudian untuk apa namanya itu penugasan yang di tatap muka itu tidak perlu diketik ulang, hanya di buku catatan sesuai dengan referensi-referensi pendukung kalian. Dan harus ada terterakan buku referensinya ataupun makalah-makalah referensi yang menginduk kepada penjelasan tersebut, gitu ya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.